Soekarno itu dia PNI kan, slogannya sampai sekarang dipakai oleh PDI kan merdeka kan. Kalau Tan Malaka merdeka 100%, kan gitu. Jadi ada itu kalau diuraikan ya sudah sama-sama tahu lah kita masalah gitu ya. Kita pernah dikumpulin Pak Prabowo nggak ngebahas relawan Prabowo nih peran apa posisinya dalam isu ijazah Jokowi di mana? Jokowi untuk 2 periode Prabowo Gibran kan gitu kan. Nggak apa-apa juga, cuma maksud gue kan gini, kalau masalah ijazah ini menurut gue terlalu receh untuk gue bahas. Sebenarnya gini, kalau gue pribadi ini gue buka aja kan, orang kan taunya gue ya maksudnya itu ya udah pasti lah gue ini Prabowo banget intinya gitu ya. Lebih kepada memahami alam pikir dari presiden 2029 mungkin. 2029. Oh jangan diomongin sekarang. Diomongin sekarang dia di-intercept orang gitu ya kan. Aduh keceplosan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya kehadiran sahabat saya satu lagi, Hendar Sam Marantoko. Itu lawyer ya? Lawyer, aslinya lawyer. Tapi hobinya politik. Makanya ada ini bahwa kalau lawyer tuh apa nama itu pendapatan, cuman kalau politik tuh hobi dan bakti. Dapatnya gede dong ya? Di lawyer. Iya. Karena nyari nggak tahu nyari duit di politik itu nggak ngerti. Ada. Bapak Belum. saya apa jadi komisaris mana? Tapi kan nggak cari duit di sini. Oh, iya, nombok politik. Tapi ke PBB sidang umum bawa misi apa? Memang satu ya sebenarnya banyak ya misi-misi, tentunya kan agenda diplomasi, geopolitik, dan bagaimana Indonesia ini ngomongnya serius apa santai kita? Santai bro. Santai ya. Wah. Intinya gini lah ya. Lu mau ambil makan juga bro. Iya, intinya kan menjalankan undang-undang dasar bahwa kita harus berkontribusi dalam masalah ketertiban dunia. Ya kan, Serius banget kan. ya gitu, intinya gitu ya. Waduh. Tapi Bapak sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Makanannya Boleh. enggak. Ini makanannya Babe nih. Oh iya? Dia dulu sempat turun 14 kilo karena rebus-rebusan. Oh, oke. Dulu sempat ini 14 kilo dia. Berapa lama sih bro sama Pak Prabowo tuh? Kalau official, kalau masuk di partai ya 2011 official. Official. Tapi dari Mega Pro sebenarnya. Oh, udah lama. Udah lama. Di Mega Pro, kemudian ya udah antara waktu itu mau ke kita di persimpangan jalan ke Mega atau ke Pro-nya ya kan gitu kan. Oh, oke. Terus akhirnya? Ya akhirnya ke Pro-nya. Ke Pro. Karena gue itu dibilang background mungkin lu beda ya, karena kalau lu kan di FISIP ya. Enggak, Vkom. Oh, Vkom ya. Oke. Kalau gua itu kan memang background di hukum, cuman kalau di politik itu lebih ke, gua ngelihatnya lebih ke genetik sebenarnya. Karena bokap itu Murba. Oh. Dan Murbais sejati, dia Tan Malaka banget. Jalan hidupnya Tan Malaka banget lah gitu intinya. Habis itu kan fusi 5 partai, dia salah satu ya bisa dibilang lah pendiri dari PDI pada saat itu tahun 73 fusi 5 partai. Jadi bokap dulu apa namanya itu tahun 73 itu partai, dia jadi ketua. Kan ketuanya ada 5 kan gitu kan. Ada PNI, Murba, IPKI, Katolik, dan apa nama itu Katolik dan Partai Kristen kan. Beliau jadi salah itu apa nama itu PDI belum PDIP. Ada lettingan Pak TK memang. Jadi triggernya sebenarnya gue itu memang ya zaman itu ya zaman reformasi ya, kita ikut lah ya. Tapi ya bukan yang dengan teman-teman yang di PRD segala macam, tapi kita ikut lah ya, ikut meramaikan pada saat itu ya.
Nah, kemudian ya berkembang, ya jalurnya dapat aja. Cuman yang gue jadi patokan gue pada saat itu, gue inget banget 2008 itu, ya almarhum masih hidup, dia ngomong sama gue. Gue kan udah di Jakarta ya, pas Pak Prabowo mencalonkan dengan Bu Mega pada saat itu kan dia pidato tuh. Kau kalau nggak ikut ke PDI sama Topik, kau ke Prabowo nih. Topik ya Mas. Topik Mas yang ngomong gitu. Kenapa? Kenapa? Ini Soekarno muda dia bilang gitu. Jadi dia walaupun menganggap bahwa ya tentunya ada lah ya, ada perbedaan ideologi antara Tan Malaka dengan Soekarno, tapi ya dia juga dengan dia ada Soekarnonya kan gitu kan, karena nasionalisnya kan. Tapi jalan hidupnya jalan hidup Tan Malaka kan. Makanya kan perbedaan Soekarno dengan Tan Malaka kan memang mazhab pergerakan politiknya agak sedikit berbeda. Makanya kalau Soekarno itu dia PNI kan, slogannya sampai sekarang dipakai oleh PDI kan merdeka kan. Kalau Tan Malaka merdeka 100%. Kan gitu. Jadi ada itu kalau diuraikan ya sudah sama-sama tahu lah kita masalah gitu ya. Kita masuk yang agak-agak santai. Ngerempet lah. Oh, oke. Itu hubungan sama relawan Jokowi itu gimana sih di dalam tuh? Hubungan antara siapanya? Ya, gua relawan Prabowo dengan relawan Jokowi. Enggak ini. Kan di ujung-ujung tiba-tiba Jokowi sama masuk sama Prabowo. Mungkin sejak dulu ya. Pas dulu ya. Kalau gue gini, gue pribadi ya, gue nggak tahu kan, tiap orang pasti punya ini beda-beda. Ya kalau gue pribadi menganggap patron gue Prabowo. Oh gitu. Itu aja sebenarnya. Samina Mautona aja. Nggak masuk gue sama relawan-relawan Jokowi itu ada persaingan nggak? Nggak ada sih sebenarnya. Persaingan jabatan? Oh nggak ada lah. Nggak ada. Nggak. Ini nggak apa-apa tuh. Relawan Jokowi dapat jabatan lagi dulu. Waktu zaman Jokowi lawan Prabowo mereka dapat, sekarang Jokowi. Enggak lah. Kalau gue pribadi sih nggak ada lah. Nggak. Kalau gue pribadi ngelihat nggak ada nggak ada ruang untuk mas ini pribadi ya. Dengan memang contoh kayak kadang-kadang nggak ngena juga sih ya. Kayak gue surhat. kayak umpama kan gitu kan. Gue kan 2019 kan kayak sama kawan kita lah ya, dengan Noel kan ya. Ya kita kan berhadapan mungkin di TV segala macam. Ya tahu sendiri kan kalau dia ngomong dan tanda kutip ya ngomongin bapak kayak gitu kan. Itu ya kebawa juga ke hati kadang-kadang ya kan. Sebenarnya ya. Tapi udahlah. Gue nganggap bahwa ya mungkin dengan kelebihan dan kekurangannya ya pada saat itu ya Noel bisa beradaptasi ya, benar kan? Bisa beradaptasi lah. Habis itu ya Bapak suka juga lah. Masalahnya yang bahwa ada orang yang mau bantu dia nggak inilah. Mungkin dia juga nggak tahu kalau dia ngomongin. Seasik itu ya Prabowo. Iya. Oh nggak dendaman men. Oh iya, lu lihat aja sekarang yang jadi Pak Jamari Caniago, orang yang Pak SBY, orang yang dianggap ya mengadili dia pada saat itu kan, Pak Agung Gumelar juga nggak ada masalah. Belum lagi yang PSI. Kan PSI itu. Iya, karena mazhabnya sih, itu kalau pidato dia itu kan bahwa merangkul. Ya merangkul. Pernah dikumpulin Pak Prabowo nggak ngebahas relawan Prabowo nih peran posisinya dalam isu ijazah Jokowi di mana? Nggak ada. Sama sekali. Gua sempat lihat lo di salah satu TV kan ada di kubu yang bersama pembela ijazah. Nggak ada gua. Nggak gini ya. Maksud gua itu menurut gua pribadi ya. Ya gue banyak tawaran mengenai masalah untuk jadi narasumber ngomong masalah
ijazah Jokowi ini ada nih mungkin 3 hari lagi yang ngomongin masalah ijazah Gibran. Cuma Ijazah Gibran. iya bukan soal ijazah Gibran, sorry soal yang dukungan Jokowi untuk 2 periode Prabowo Gibran kan gitu kan. Nggak apa-apa juga. Cuma maksud gue kan gini, kalau masalah ijazah ini menurut gue terlalu receh untuk gue bahas. Menurut gue ya, mau diapain juga gitu loh ya kan. Kita nggak mencerdaskan orang-orang juga kan. Cuman cari sensasi, apa namanya tuh media-media mainstream pun ya memang mereka perlu rating kan intinya gitu. Tapi menurut gua kan penganut mazhab yang kalau bisa kita nyumbang hal yang lebih konstruktif, itu lebih ini sih menurut gue ya, dibanding gue ikut-ikutan. Tapi nggak gangguin relawan Prabowo sih isu? Enggak ada. Sekarang malah ijazah Gibran. Enggak ada, karena gue udah tahu juga, kita kan orang hukum ya, secara konstitusi itu juga nggak akan berefek apa-apa. Ada kan kita bicara sejauh mana jataran efeknya terhadap dan konsekuensi dampak hukumnya, if itu bisa atau tidak itu kan ya, di apa nama itu dijalankan melalui proses itu gitu ya. Mau Jokowinya, mau ini salah satu masalah pembuktian, kedua masalah bisa atau enggak, rumit gitu loh. Ya kan itu rumit dan ya terpilih secara demokratis ya kita, dan itu konstitusional ya kita mau ngomong apa. Jadi ujung-ujungnya ya akan mentok juga. Satu dari sisi waktu itu berlarut-larut, kedua juga akan mentok, harus persetujuan DPR, MPR, kemudian MK, bla bla bla, kan gitu-gitu kan. Dan alasannya juga kan secara landasan hukum belum dianggap apa ya kurang kuat lah ya. Tapi gue ngomong ini dibilang termul nggak ntar? Nggak ya, nggak ada ya. Nah terus ide Pak Jokowi yang dukung Prabowo Gibran 2 periode itu sudah ada arahan? Nggak ada, makanya nggak ada. Sebenarnya gini, kalau gue pribadi ini gue buka aja kan, orang kan taunya gue ya maksudnya itu ya udah pasti lah gue ini Prabowo banget intinya gitu ya kan. Semua juga tahu lah gue Prabowo banget. Cuman ya kalau gue apa-apa tanya ke istana ini gimana Iban, nggak kayak gitu, karena gue lebih kepada memahami alam pikir dari presiden. Gue bisa lah gitu ya. Lu nggak percaya? Percaya gue. Enggak. Gue ngomong bukan itu gitu loh. Gue nggak pernah ditegur masalah itu. Jadi ya kadang-kadang gue konfirmasi ya atau gue karena gini kita diberikan anugerah untuk membaca alam pikir presiden. Tambah harus kita dekat secara fisik atau secara itu ya. Kadang-kadang ya info atau komunikasi itu ada, tapi nggak selalu tiap ini izin Pak Arahan apa ini. Maksudnya Hasan Nasbi waktu itu sering ngobrol sama lu ya. Jam terbang ke Prabowo-nya kurang lama. Kurang gaul lah bawa. Itu doang sih sebenarnya. Jadi gimana itu menurut lo ide Pak Jokowi dukung Prabowo Gibran 2 periode? Iya. Kalau menurut gua kan masih jauh lah. Oh, nggak ada pergerakan sekarang? Nggak ada lah. Menurut gua tuh ya satu ya, kita hormati apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Statementnya kita inilah bahwa itu merupakan hak konstitusi beliau juga untuk menyampaikan itu. Tapi di sisi lain kan masih sangat sangat prematur kita ngomongin gitu. Kita ngomong pemerintahan dulu lah ya kan. Ini aja ini kelihatannya nggak akan bareng Gibran lagi loh. Wah, ini yang gue ini senang loh sebenarnya vibe-nya kalau di wawancara dia sama yang lain-lain agak gimana dong? Oke. Menunggu lagi ntar ya. Nggak, maksud gua kan. Gimana? Lu sure banget. Gua setuju banget apa yang disampaikan. Enggak. Iya. Ya menurut gua gini, karena gini ya. Kalau kita melihat sejarah ke belakang dan kita orang yang selalu di belakang layar mengikuti ini dinamika ini, politik Indonesia itu unpredictable. Gue ambil contoh, nggak usah jauh-jauh ya. Prabowo Sandi itu aja
H-7 loh. Baru namanya itu terdengar. Bener. What? Sandi. Nah itu agak cukup lama buat gua. Oh, tek 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 tek. H-3 baru confirm. Nah gitu loh, ya kan? Jadi itu Udah, gue udah ngerti. lu ngerti kan gitu kan? Mau di pihak Anies Caimin pasti gitu juga. Nggak tahu gue. Ya kayak gitu juga lah, ada pasti nih, Pak. Orang dari tadinya sebelumnya ke AHY kan. Itu. Iyalah. Jadi itu belajar dari sejarah, ya kan? Iya, rumus-rumus kayak gitu kan udahlah, itu konsumsi lu lah, ya kan? Tapi menurut lo Pak Jokowi serius tuh mendukung Prabowo Gibran bukan dia nggak pengen Gibran dari capres apa? Ya. Gak ada bedanya lagi. Dia mikir lah gua. As a lawyer ya kan, gua kan harus yang diplomatis loh jawaban gua kalau. Ntar aja lah ya ngomongin itu ya kan. Iya kan. Ada lagu ya, kita lihat saja nanti. Ya kan? Oh bukan, terima kasih Pak Jokowi. Terkait ke besok kan beliau pidato ya di sini Majelis Umum PBB nomor 3 beliau. Jadi setelah Lula da Silva, Brazil, Donald Trump ya, dan baru Pak Prabowo. Ya, yang unik ini kan Lula da Silva sama Trump ini kan lagi gontok-gontokan tuh. Iya. Terkait tarif biaya masuk dari Iya. Brazil ke Iya. Amerika yang 50%. Jadi kan mungkin situasi panas tuh ya. Nah, ada bocoran nggak besok itu Pak Prabowo akan lebih condong. ngegas seperti Bung Karno gitu, atau slow aja gitu? Tebakannya itu gimana? Enggak, mazhabnya kan on block ya. Ya, mazhabnya termontrol dengan ini multipolar multipolar geopolitik kita ini pasti dia sampaikan itu. Palestina pasti disinggung ya. Udah pasti itu amanat itu. Dan kayaknya kencangnya di situ. Kencangnya ke masalah ke Palestina. Nah, kalau terkait yang terkait kemarin waktu parade militer China ya, itu kan waktu yang bersamaan kan sedang ada latihan militer terbesar di Asia Tenggara tuh, Super Garuda Shield. Jadi ini seperti ada tabrakan dua momentum besar ya. Kalau Super Garuda Shield kan sama Amerika Serikat, yang datang Menhan sama Panglima TNI. Nah, Pak Prabowo ini, mohon maaf nih kalau kerusuhan kemarin tuh seperti kayak dihalang-halangi biar nggak ke China, biar nggak datang. Nah, itu kalau pandangannya dari internal Gerindra dan Bang Hindarno bagaimana? No comment gua. Nanti gua ngomong gini, CIA ke rumah gua lagi nanti ya kan. CIA itu ada di Indonesia bro? Ada loh. Dari zaman Soekarno udah ada. Ya, pura-pura nggak tahu aja. Tahu rumah lo. Sih, saya baru tahu loh CIA. Gua rasa gue ada di film-film dong. Sebenarnya apa? Belum menarik lagi loh. 2029 mungkin. 2029. Oh jangan diomongin sekarang. Diomongin sekarang dia di intercept orang gitu ya kan. Aduh keceplosan gua. Enggak, kita sebenarnya lebih 2019 training dulu. Gini aja nggak masalah menang-menangan nomor 2. Gue tahu gini caranya. Gini lebih ke arah situ sih. 2024 fokus pilpres. Pengen juga, cuman gue pikir-pikir ada dua nih. Mau jadi caleg apa caleg jadi? Ya kan? Wah ini kayaknya cuma jadi caleg kau doang deh. Nggak jadi. Iya. Gimana tuh jadi caleg? Ya gini ya kan. Kau jadi caleg yang penting ikut aja. Jadi Kau caleg jadi udah kita hitung tuh. Top segini gini. Oh gini persentase kemenangan udah sekian. Dengan segala sumber daya kita yang ada. Gitu loh. Iya. Nah ini menarik nih. Habis itu gue pengennya tadinya nyalek juga. Cuman ya kita prajurit perintahnya fokus pilpres ya udahlah. Itu menurut gue pencapaian tertinggi kader sebagai seorang kader lah. Kalau jadi bapak jadi udah senang lah.
Udah seneng lagi lalu. Nah kalau ini mulu menarik ya, udah mulai balik ke bapak lagi. Bro, ini kan lagi musim itu kaderisasi bro. Kan kalau di PSI kan dari Kaisang ke Jokowi, tapi nggak jadi. Itu kalau di Gerindra udah dia mau ngomongin belum? Belum ada ya. Belum ada. Jadi belum ada. Pak Prabowo terus ya. Iya, so far sih kayak gitu. Gua rasa ya memang apa namanya itu. Tapi memang ya, kalau gua sih ya berpandangan ya kita harus kan ada dua patron apa namanya itu partai politik kita ya. Satu partai politik yang berbasis kaderisasi, benar-benar kaderisasi seperti Golkar sama PKS lah, kita anggap seperti itu. Sama yang masih apa namanya berbasis, selain masalah kaderisasi tetap berjalan, tapi juga berbasis kepada melihat kepada sosok kan gitu kan, seperti ya, ketokohan ya. Kalau di Gerindra ada Bapak ya, ini tokoh-tokoh pemersatu partai ya, Bapak Pak Prabowo, habis itu ada Bu Mega, siapa lagi, ada Pak Surya Paloh, iya Pak SBY kan. Jadi kita masih di situ, tapi ya memang ke depannya harus bertransformasi. Gini aja deh, yang diobrolin di internal itu kira-kira masih keluarga Pak Prabowo atau di luar keluarga Pak Prabowo? Wah, walahu alam bin sawab. Ya takut salah nih. Takut salah. Lu salah ngomong. Salah ngomong. Iya, gue salah ngomong sangkanya ngendorse. Wah, ini bukan suara Hendarsam, ini ada titipan suara siapa gitu. Gue tuh kadang-kadang ngomong gini dianggap suaranya siapa titik ya kan. Jadi kan enggak nitip, enggak ada suara siapa enggak ada, clear gua kan, enggak ada gua sama sekali enggak ada. Gua itu orangnya kreatif aja. Ya maksudnya gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu gua cocok tuh. jadi tapi gue tahu batasan gitu doang ya. Kan ada, makanya dari tadi gue tungguin, karena kan lo bilang ya mendingan minta maaf daripada minta izin, kan lama nih, boleh lama ngomongin lama apa bro. Enggak, tapi kan ya gue tahu batas lah. Tahu batas ya, itu kan bukan ranah gue, itu dianggap suara. Makanya gue kan kadang-kadang kalau di ngomong itu gue disclaimer ya, ini bukan suara partai, bukan suara Pak Prabowo, tapi ini suara gue pribadi. Gue suka gitu-gitulah. Ya. Gue sebelum dua teman gue ini nanya, satu lagi nih mau gue bahas. Sudewo Pati itu pernah dibahas gak sih di internal Gerindra? Iya. Gimana tuh Sudewo tuh? Bapak marah sih. Bapak marah sama Sudewonya. Gimana marahnya? Ya enggak, maksudnya itu ya pas inilah. Kok enggak ini gitu loh ya kan, maksudnya Gerindra itu sebenarnya partai yang maunya Bapak itu peka terhadap apa namanya itu hal-hal yang sifatnya perkembangan sosial, keadilan sosial gitu kan, emang mazhabnya kan kayak gitu kan, yang kerakyatan yang gitu. Dia peka banget sama soal-soal kayak gitu dan nggak mau rame-rame, kok ini jadi rame sih kan gitu. Jadi ya itu selalu ditekankan sama dia, sampai kemudian pasca kerusuhan kemarin itu kan anggota-anggota DPR dikumpulin, kalian jangan flexing ya. Oh iya. Gitulah, maksudnya kan untuk cari jaga. Maksudnya mau dia tuh udah nggak usah yang menimbulin kontroversi apa namanya macam-macam. Ya cuman ya Sudewo kan juga apa namanya kan katanya memang ada gerakan juga kan. Di belakang itu katanya sih. Ya udah ya. Kita lihat aja lah gimana. Pak, mau nanya Pak. Mana yang sempat ada kerusuhan tuh berdekatan nggak lama langsung disangkal di luar kawasan Menpora masuk. Terus tinggi masuk, yang notabene dia kan kalau nggak salah disuka ada sakit ya. Ada sangkut pautnya nggak dengan kerusuhan itu Pak? Menpora sama Menko Polkam. Iya, apa namanya itu, kalau apa namanya itu Menko Polkam memang sakit.
Iya. Memang sakit, iya. Jadi memang sakit. Kalian aja saya suruh istirahat kalau nggak salah Pak Prabowo. Nah, iya. Ya, jadi beliau kan orang yang taktis ya. Kalau ketika menyatakan itu, ya udah gimana nih ya kan? Kalau enggak ya kita cari yang ini gitu ya kan. Walaupun sosoknya waktu itu kan belum dapat kan ya. Habis itu kalau Menpora menurut gua kan kalau Erick Thohir ini kan Menpora yang tertunda nih bro. Iya. Ya kan gitu kan, Menpora yang tertunda. Memang posisi, memang core dia memang di situ. Kita bahas. Kita jadi menurut gue ya kita nggak relevan lagi ngomongin afiliasi ini, afiliasi itu ya kan berbasis latar belakang aja. Mau siapa sih sosok terbaik untuk Menpora? Tapi jangan kaitkan dengan embel-embel Jokowinya ya, maksud gue ya. Cuman maksud gue kan siapa sosok yang paling tepat? Itu yang kita bahas kemarin kan. Gue aja ngebayangin gila itu apa namanya itu harus menaungi 73 cabang olahraga. Nah, satu ketua umum cabang olahraga itu rata-rata mantan pejabat semua. Malah pejabat ya kan. Ada jenderal mah banyak kan di situ kan. Waduh. Lu kebayang nggak tuh kalau lu jadi kalau gua nyerah gua kebayang gua. Iya kan? Jadi Menpora tuh tantangannya gede loh, anggarannya kecil tapi iya prestasinya paling gampang. Nah, makanya kan gini, gua kan bilang, makanya gua pengen tuh yang kemarin gua ngomong tuh kan yang pengen yang konstruktif lah ngelihatnya. Menpora itu kan kita selalu identik dengan olahraga, padahal ada pemuda juga di situ, ya kan. Pemuda ini kan pencapaian sifatnya abstrak, karena kaitannya juga gimana sih ningkatin ini pemuda. Nah ini afiliasinya kan ke kementerian-kementerian lain kan, ke Dikti lah, macam-macam kan, ke pendidikan dan lain sebagainya. Nah kalau olahraga itu kan sifatnya lebih konkret, dia nggak abstrak kan. Dia kalau nggak dia progresnya naik, kalau nggak dia pencapaian di piala atau trofi kan kayak gitu. Nah dengan anggaran yang terbatas, makanya gue bilang gitu loh ya kan, gue bilang ini kan sebenarnya ada 4 deputi, ya kan. Ada 1 deputi itu deputi industri bisnis olahraga lah ya, industri yang berbisnis olahraga gitu. Sebenarnya kan kenapa sih harus dibuat deputi itu kan harusnya bisa ditangkap gitu loh. Bahwa lu gimana caranya ya kan dengan dana yang terbatas lu bisa kelola itu menjadi ekosistem muter tuh. Jadi ngasilin duit gitu loh maksudnya. Jangan kan paradigma yang ada selama ini duit dapat sekian itu di luar sponsor dari 2,3 T taruhlah yang dulu ya kan. Ini dibagi-bagi ke 33 cabur. Habis itu duit ini dihabisin. Kan gitu kan, selama ini. Jadi deputi itu harusnya nggak kayak gitu, harus kayak Pak Erick Thohir tuh. Muter, maksud gue ya memang dia di situ kan latar belakang dia di olahraga, dia pegang klub-klub mau Inter Milan kayak mau yang lain-lain, belum di basketnya, belum di mana-mana. Nah sebenarnya core dia di situ tuh. Jadi nggak ngandalin apa namanya itu APBN terus. Kalau kayak gitu ya mana bisa naik. Mana bisa naik kita? Ya kan stagnan di situ aja. Gitu loh. Populasi kabinet Prabowo kan dinilai buruk Pak ya. Nah untuk ada nggak cara Prabowo untuk mengantisipasi itu Pak? Kan selama ini kan beberapa menteri ketika dia berstatement hampir mayoritas blunder sih. Makanya gini. Yang Pak Prabowo yang ngurusin. Iya kan yang jadi apa namanya itu catatan gua ya, karena bukan catatan seolah tidak ada narasi tunggal kan. Yang ini ngomong ini, yang ngomong ini untuk satu isu, jadi nggak ini. Makanya perlu omongan yang sama. Karena tapi kan gue merasa gini ya. Nah, ini sama-sama suka bola, ya kan? Liverpool. Terus dong. Kita menang terus. Nah, berdasarkan data kalau 5 kali menang berturut-turut juara. Dan selisih poinnya 5. Selisih poin 5. Itu juara. Nah, udah juara. Itu udah kena. Nah, jadi balik lagi ke situ. Gue merasa karena ini kan kabinet belum ke blend. Namanya apa namanya tuh tim baru kayak sepak bola, transfer pemain sini masuk ya dengan pelatih yang baru.
Ya kan tentunya perlu waktu yang diinginkan filosofi daripada pelatihnya seperti apa. Ya kan gitu juga yang ini kan maunya Pak Prabowo ini apa sih kan gitu kan. Nah, para pemain yang di lapangan belum bisa menerjemahkan itu. Gitu doang sih sebenarnya. Sesimpel itu aja. Jadi larinya ke sini harusnya kan gitu. Tapi kan tuntutan masyarakat tentunya tinggi kan gitu ya. Harusnya bisa meredam tapi malah menimbulkan masalah baru ya, lebih ke situ aja ya kan. Sehingga oleh karena itu untuk komunikasi diambillah Mas Anggaraka kan gitu. Yang satu mantan asprinya beliau udah tahu itu anak ideologinya lah kan gitu. Anak ideologisnya itu satu. Jadi tahu tuh cara berpikir Bapak arahnya kemana ya kan. Ininya cara kerja dia gimana itu satu. Yang kedua udah pengalaman. Karena gua tahu dia pada saat di TKN kemarin perform banget itu. Tapi di belakang layar kan. Perform banget dia untuk di masalah komunikasi, masalah kampanye itu salah satunya adalah bintangnya ada Anggaraka sebenarnya. Jadi kita nggak ngelihat mudanya, usia dan lain sebagainya. Yang ketiga ya kita butuh sosok yang menurut gue yang satu emang dekat dengan presiden udah pasti ya kan, yang bisa secara langsung itu. Yang ketiga itu yang soft spoken lah. Bahasa gue tuh soft spoken. Ya kalau kita menilik contohnya Mas Pras di mana saya snack kan canggih dia, keren kan, nggak banyak ini tidak menimbulkan polemik iya jadi sebenarnya menjadi seorang juru bicara itu kan tidak harus berargumentasi sebenarnya, menyampaikan aja dan mengademkan. Oh nanti saya belum tahu gitu-gitu aja lah sebenarnya ya kan. Tapi gini bro, lu sempat keras banget bicara tentang hoax yang bertebaran di Indonesia nih. Kegelisahan gue tuh sejak lama. Tapi bentar bro, kita pindah dulu ke ruangan podcast untuk ngebahas yang lebih serius nih. Tentang podcast tentang hoax ini. Jadi gue belajar juga dari TV bro. Kan kadang-kadang ya setelah satu lagi dari Mayor enak aja. Satu lagi dari kacang rebus. Nah, oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.